acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh ibu kita Kiai Haji Ahmad Istighfari SAG orang ganteng di ini nih Tegal Panang Bapak. Padanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra syiyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa ja'alahu syahran mubarakan wa muqaddasan unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma basalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yaqulul haqqu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wa qala fi haditsin akhar iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wa qala aidan taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ma'iyya ba'di abada. Al-Qur'an was sunnah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Abdul mukarramin, para ulama, para asatidah, para sesepuh orang tua, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Ittihad Pejaten, orang tua kita Bapak Haji Bunyamin Sauji, orang tua kita Bapak Haji Tamrin, orang tua kita Bapak Haji Abdurrahman Effendi, orang tua kita Bapak Muhammad Arif, Bapak RW kita Bapak Rohadi atau Bang Odi, RT kita Bang Oji, ada orang itu, lihat di mana. RT kita juga Cang Fuad, Cang Fu, tuh, makanya sipit pas banget tuh orang Solo. Qori kita yang baru saja melantunkan ayat suci Al-Quran, guru kita Ustaz Fahrizal. Mudah-mudahan para orang tua kita
senantiasa Allah panjangkan umur dalam sehat walafiat. Juga termasuk kita yang hadir di sini, baik yang di bawah ataupun yang di atas mak-mak. Ada berapa orang? 500. Masya Allah. Noni kelinting kemana? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak kerasa Lebaran 14 hari lagi. Ini malam ke-17 ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masih jumpakan kita dengan malam 17. Malam di kampung saya Tegal Parang ada yang meninggal, padahal orang dari Jawa Tengah, lagi berobat ke Jakarta, nginep di rumah anaknya, habisnya di situ. Semalam kemarin malam habis tarawih, katanya disolatin langsung dibawa pulang ke kampung halamannya. Itulah kematian ya. Nggak jaminan kita orang Jakarta meninggalnya di Jakarta. Ada orang daerah lagi kunjungan ke Jakarta, Allah wafatkan di Jakarta. Ada orang Indonesia lagi berangkat haji umroh, Allah wafatkan di kota Mekah atau di kota Madinah. Itulah rahasia kematian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan Allah bukan cuma panjangin umur kita doang, tapi juga nanti di saat waktunya Allah ambil kita, Allah wafatkan kita, juga mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi satu wirid orang mukmin di setiap tanggal atau malam 17 Ramadan ya. Di berbagai tempat banyak muslimin muslimat mereka berkumpul. Berkumpulnya mereka ngapain? Gak lain gak bukan bikin syiar, menghidupkan syiar daripada syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran merupakan mukjizat baginda Rasul yang paling besar, yang mutlak kebenarannya, lain dengan hadis. Ya, kalau hadis ada tingkatannya. Ada kalanya martabat hadis itu sahih, ada kalanya hasan, ada kalanya dhaif, ada kalanya mursal, ada kalanya maudhu' dan seterusnya. Lain dengan Al-Quran. Bisa nggak kita bikin satu surat aja Al-Quran, kita contek itu Al-Quran? Bisa nggak? Nggak bisa. Sejago apapun orang, bahasa Arabnya, sastranya dia jago, dia bikin Al-Quran, menyaingi daripada Al-Quran satu surat aja nggak bakal bisa. Siapa dulu orang musyrikin yang bikin satu surat menyaingi Al-Quran? Siapa? Ada ingat nggak? Dulu ya ragu A, ragu B, ragu C, ketua panitia. Dulu zaman Rasul ada yang coba-coba nyaingin Quran, dicoba bikin satu surat menyaingi Al-Quran. Apa judulnya? Al-Fil. Siapa namanya itu yang ngarang? Tahu? Habis waktunya. Musailamatul Musailamatul kadzdzab. Oh iya baru mau bilang. Mak biasanya begitu. Oh iya baru mau bilang. Musailamatul kadzdzab coba itu pengen bikin satu surat menyaingi Al-Quran, nggak bisa. Padahal dia orang Arab, udah nggak diraguin lagi bahasa Arabnya.
Apalagi kita orang penyaten, coba bikin satu surat menyaingi Al-Quran, buru-buru, ya baca Quran aja kita kadang-kadang peletak-peletak. Ini orang Arab Musa nama kadzab, namanya kadzab, tukang bohong. Ntar kalau ada orang di sini kang bohong, julukin aja siapa? Kadzab ya juga. Ini orang Arab coba-coba nyanyiin Al-Quran satu surat dia bikin apa namanya Al-Fil. Apa arti Al-Fil? Gajah. Ayat pertama dibikin apa? Ma huwal fil. Ayat kedua wa ma adraka mal fil. Lahu qurtumun tawil dan seterusnya. Gak bisa lain kita dengernya. Beda banget. Jauh lebih indah Al-Quran kemana-mana dibanding karangan si Musailamah. Al-Fil, gajah judulnya. Ayat pertama, ma huwal fil, apa itu gajah? Tuh, kayak teka-teki. Wa ma adraka mal fil, apakah engkau tahu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil. Dia punya apa namanya itu? Lalai yang panjang. Wallahu jismun kabir. Dia punya badan, punya bodi yang sangat besar, begitu gede. Nggak indah kedengarannya. Makanya Al-Quran itu mutlak kebenarannya. Seperti dalam ayat Quran Allah nyatakan dzalikal kitab la raiba fi. Itulah kitab Al-Quranul Karim la raiba fi. Nggak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Tuh. Satu ayat aja kita ingkarin itu Al-Quran, udah murtad. Jangan satu ayat, satu huruf kita ingkari daripada Al-Quran, itu bisa murtad. Itu kalamullah yang Allah jaga. Makanya Allah nyatakan dalam firman-Nya apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami juga yang akan menjaganya. Tuh, satu makhluk pun dari zaman Nabi Allah Adam bahkan sampai yaumil kiamat gak ada yang bisa nandingin Al-Quran dari keindahannya. Makanya kita bersyukur kita punya agama Islam, kita punya Nabi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita punya imam, kita punya pedoman yaitu Al-Quran. Di mana Al-Quran dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan ke sama'id dunia, ke langit yang paling rendah, langitnya dunia, Baitul Izzah. Secara global Allah turunin tuh ke Baitul Izzah. Namun tatkala ke baginda Rasul itu dikit-dikit, tergantung kebutuhan umat saat itu. Makanya ayat yang pertama kali atau wahyu yang pertama kali diterima oleh baginda Rasul yaitu surat Al-Alaq. Iqra ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bagaimana baginda Rasul disuruh baca, didatangkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad Iqra. Apa kata beliau? Ma ana biqari. Aneh gak bisa baca wahai Jibril. Sampai kedua kali, sampai ketiga kali tetap jawaban beliau sama, ma ana biqari. Aneh gak bisa baca wahai Jibril. Sampai turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Iqra. 5 ayat pertama turun di Gua Hira. Dari Lauhul Mahfuz turun ke mana? Baitul Izzah sama'id dunia. Kemudian dari sama'id dunia turun ke dadanya baginda Rasul secara terperinci, sedikit demi sedikit, nggak langsung bulat turun ke beliau.
Tergantung ada kejadian apa, baru Allah turunkan wahyu. Atau sahabat ada yang nanya kepada baginda Rasul, beliau belum tahu, akhirnya turun wahyu, dan begitu seterusnya. Dan peringatan seperti ini hampir tiap tahun kita adain. Ya, tiap tahun kita adain kayak begini. Yang menjadi masalah, yang menjadi pertanyaan buat kita, tatkala Al-Quran turun kepada baginda Rasul, lalu bagaimana Al-Quran bisa turun ke dada kita? Tuh, udah nggak kita baca Quran? Padahal kita yakin di alam barzakh nanti kita akan ditanya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma imamuka. Siapa imammu? Siapa imammu? Haji Tamrin, Pak Haji Bunyamin. Wa ma imamuka, wal Qur'anu imami. Kalau kita nggak baca Quran, bagaimana kita bisa menjawab malaikat di alam barzakh nanti? Itu pasti pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sabda baginda Rasul, man ja'ala al-Qur'ana amamahu. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, dia akan dijaga, dia akan digiring ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu. Siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, kagak dibaca, buru-buru dibaca, dilihat aja kagak. Ya, itulah bedanya Al-Quran ame aurat perempuan. Al-Quran jangankan kita sentuh, jangankan kita baca, kita lihat Al-Quran dapat pahala. Benar kan? Benar. Kalau aurat perempuan bagaimana? Jangankan kita sentuh, jangankan kita colek, jangankan kita kopok-kopok, kita lihat aja dosa nggak? Dosa nggak? Dosa. Kalau ada perempuan lewat depan kita, gimana begitu? Dilihat, dosa nggak dilihat? Ya, sang sayang, atau ketika orang sang sayang. Ya, itulah bedanya Al-Quran dengan aurat. Kita nggak baca, kita nggak pegang, cuma pandangin Quran doang, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya aurat perempuan yang bukan mahram, jangankan kita pegang, kita nikmatin, kita gerapein, kita raba-raba, kita kobok-kobok, ngelihatnya aja udah dosa. Tuh. Makanya yang belum menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, yang belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Kenapa? Di dalamnya banyak janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang disebut dengan al-wa'id, ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang al-wa'ad, yaitu janji yang begitu nikmat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada yang udah khatam Quran pribadi. Dia udah malam 17 nih. Dapat hadiah voucher. Dapat galon aqua 1 bawa pulang diri. Ya. Baru 17 sehari 1 juz. One day 1 juz. Ya. Kadang-kadang kalau kita nih ngeliatnya ke bawah mulu sih ya, mulai ke bawah mulu, giliran ibadah, giliran akhirat, giliran pahala, lihat ke bawah mulu. Masih mending aneh sehari sejus daripada sano. 1 juz 2 hari. Aneh masih mending sehari sejus, 30 hari khatam Quran. Kalau si fulan 30 hari puasa, baru 15 juz. Kenapa? 2 hari sekali. Atau 2 hari 1 juz dibaca. Coba kita lihat orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang tua kita, guru-guru kita. Mereka ada yang 3 hari, ada yang 5 hari khatam Quran. Kira-kira kita bisa gak kayak begitu? Insya Allah bisa, asal benar-benar kemauan yang kuat, azam yang kuat, niat yang kuat, kemauan yang besar. Insya Allah Allah bantu. Kalau bukan di Ramadan, kapan lagi kita baca Quran? Yang namanya Ramadan Syahrul Quran.
Kalau di bulan Al-Quran aja kita nggak baca Quran, apalagi di luar Ramadan, kan begitu. Ramadan yang kita sebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana Allah turunkan Al-Quran. Kalau kita nggak baca, bagaimana di luar Ramadan? Males nih, bukan main. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya jadiin Ramadan sebagai madrasah, sebagai rumah pendidikan kita untuk beramal soleh, untuk berbuat baik yang akan nanti kita nikmati setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran begitu banyak janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beramal soleh dapatnya begini, orang yang beramal toleh atau buruk maksiat akan mendapatkan ganjaran seperti ini. Dari sekian banyak janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang disebut dengan al-wu'ud ar-rabbaniyah al-arba'ah. Ada 4 janji Allah dalam Al-Quran yang Allah abadikan. Di antara yang pertama, Allah nyatakan dalam Qurannya, dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid, kata Allah. Janji yang pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum, kata Allah, kalau kalian pandai bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah. Janji Allah apa? La azidannakum. Ya, orang kalau belajar bahasa Arab dia pasti paham. Udah gak bakal ragu lagi. Ini ada nun taukid, ada lam taukid, la azidannakum. Nun taukid takilah, itu artinya pasti, nggak ada keraguan lagi. Kalau orang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, kata Allah, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepadanya. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in kafartum, kalau kalian sekali-kali kufur, gak bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, apa ancaman dari Allah? Inna adabi la syadid, kata Allah. Ingat, orang yang kufur, orang yang gak bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, ingat, azabku, siksaku amatlah pedih bagi mereka yang gak pandai bersyukur terhadap nikmatku. Lagi-lagi masalah duniawi, masalah materi, selalu kita ngeliat ke atas. Kenapa giliran ibadah, kenapa giliran akhirat, kenapa giliran pahala kita ngeliat ke bawah? Namun tatkala masalah ukhrawi, masalah pahala, kenapa kita ngeliat ke atas mulu? Ya? Atau sebaliknya, giliran duniawi kita lihat orang yang atas, enak banget, kemana-mana pakai mobil, kemana-mana diantarin, kemana-mana begini begitu. Tapi lihat ukhrawi, masalah amal soleh, kita lihat ke bawah. Masih mending ada puasa, dia nggak puasa. Masih mending ada sehari sejus, dia nggak makan sama sekali. Kenapa nggak kita selalu jadikan motivasi orang-orang tua kita dulu? Mereka jarang pulang ke rumah kalau bulan Ramadan. Terlebih 10 hari terakhir di Ramadan, jarang pulang mereka. Khatamin Al-Quran. Karena mereka punya target yang mesti mereka baca untuk mengkhatamkan daripada Al-Quran. Nah, kalau kita kan gagah, ya buru-buru baca Quran, terawih aja kadang-kadang kita pilih, ya. Oh, disuruh 20, di sini 11. Oh, ambil di sini aja, kata apa? Yang penting tarawih. Ya kan? Kalau kita berkaca ke Saudi Arabia, ke Masjidil Haram, mereka tarawih berapa rakaat? 20 rakaat. Bukan cuma itu, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, mereka tawaf. Terus begitu, 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat lagi salam, mereka tawaf. Terus begitu sampai akhir, sampai 20. Di Nabawi berapa rakaat tarawihnya? 36. Kok bisa 36? Mereka ngiri dengan orang-orang yang ada di Masjidil Haram.
Orang yang di Masjidil Haram mereka bisa tawaf keliling Ka'bah. Sedangkan kami yang di Madinah di Masjid Nabawi kami nggak ada Ka'bah, kami nggak bisa tawaf. Akhirnya ditambahin jadi 36 rakaat baru tarawihnya doang, belum witirnya. Di Jakarta ada nggak yang 36? Ada nggak? Yang nggak tarawih? Wah, banyak yang nggak tarawih. Kalau kita berkaca ke Masjid Nabawi, kita berkaca ke Masjidil Haram, padahal Masjidil Haram sholat yang paling banyak pahalanya nomor 1 adalah Masjidil Haram, ya kan? Balasan yang kedua ibadah sholat di Masjid Nabawi, yang ketiga di Masjidil Aqsa. Nah di kampung kita di Indonesia di Jakarta berapa kali lipat dapat pahala? Di segitu dapatnya. Malah main dikit-dikitan. Justru kita mesti main banyak-banyakan. Kenapa? Kita nggak ada tawaf. Kita bukan di tanah haram. Kita bukan di Mekah. Kita bukan di Madinah. Mestinya tarawih kita lebih daripada 36 rakaat. Mestinya begitu. Ya. Yang paling penting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih kasih kepada kita taufik sehingga di malam 17 kita masih istiqomah untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Untung tarawih itu sunnah, ini kan? Kira-kira kalau wajib bagaimana nih? Banyakan yang sembahyang, apa banyakan yang kagak sembahyang? Banyakan orang yang ninggalin, apa banyakan orang yang tarawih? Banyakan orang yang ninggalin. Untung cuma tarawih itu martabat tingkatan cuma sampai sunnah muakkadah, nggak sampai wajib, nggak sampai fardu ain. Coba kalau sampai fardu ain, berapa banyak saudara kita, mungkin diri kita berdosa dengan sebab meninggalin sembahyang tarawih. Untung cuma sunnah muakkadah, nggak sampai wajib, nggak sampai fardu ain sholat tarawih. Makanya dulu baginda Rasul, ya, beliau dulu tarawih bersama sahabat berapa malam? Baginda Rasul tarawih sama sahabat berjamaah berapa malam? Kurang lebih 3 malam doang. Ya, malam pertama sahabat yang ikut dikit, karena yang tahu baru sekian orang doang, dikit yang ikut malam pertama. Orang yang ikut malam pertama besok pada ngomong sama teman-teman sahabat yang lain, semalam kita sembahyang tarawih jamaah Rasulullah, begitu. Malam kedua makin banyak jamaahnya sembahyang tarawih, makin banyak. Sampai malam ketiga pun membludak itu masjid jangan nampung. Saking banyaknya sahabat, saking antusias sahabat pengen berjamaah sholat tarawih sama baginda Rasul. Sampai malam keempat sahabat pada nungguin dari masjid. Nah ini baginda Rasul buat keluar juga. Mana ya? Ditungguin jam 8, jam 9, jam 10 sampai subuh beliau baru keluar. Habis sembahyang fajar, sembahyang subuh berjamaah doa. Kemudian beliau ngomong ke sahabatnya, wahai sahabatku, bahasa kita ini, aneh tahu antum semua pada nungguin aneh tadi malam. Bukannya aneh ogah keluar, aneh pengen banget keluar, pengen banget tarawih berjamaah aneh antum, wahai sahabat, kata beliau begitu. Tapi apalah daya, di malam pertama sahabat begitu banyak, malam kedua semakin banyak, malam ketiga membludak itu masjid. Aku khawatir wahai sahabatku, saking antusiasnya kalian, aku khawatir Allah melihat kayak begini, takutnya Allah turunin wahyu mewajibkan sholat tarawih. Itu yang beliau khawatirin. Makanya beliau mengatakan depan sahabatnya, inni khasyitu an tufrada lakum fala tutiqun, kata beliau. Aku khawatir, kata beliau, saking antusiasnya kalian untuk berjamaah tarawih, an tufrada lakum, nanti akan diwajibkan oleh Allah dengan turunnya wahyu. Itu yang aku khawatirin. Fala tutiqun, aku tahu kalian tuh gak mampu. Tuh kan benar. Ya, dibilang
mampu yang mungkin sedikit kita paksain mampuin. Padahal hakikatnya kita nggak mampu. Beliau sendiri yang mengatakan, makanya nggak sampai fardu ain, nggak sampai wajib, cuma sampai sunnah muakkadah. Tuh, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua nih, janji Allah yang ada dalam Al-Quran. Dari sekian banyak janji-janji Allah, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang menyebutku, orang yang mengingat aku, ya. Apa kata Allah? Fadhkuruni adzkurkum. Siapapun dia yang menyebut namaku, yang mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adzkurkum, aku pasti akan mengingat dan menyebut nama kalian. Termasuk Al-Quran yang kita baca, bentuk ingatnya kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita baca, kita lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan sampai kita berpaling, jangan sampai kita nggak mau baca Al-Quran. Apa kata Allah? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa, kata Allah. Kata Allah, wa man a'rada 'an dzikri. Orang yang enggak mau baca Al-Qur'an, orang yang enggak mau ingat sama aku, kata Allah. Apa ancaman dari Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan mengalami satu kehidupan yang begitu sempit, yang begitu susah. Kalau bahasa ini belangsak. Orang yang enggak mau baca Quran, nggak mustahil, hidupnya belangsak, hidupnya susah, hidupnya sempit. Bukan cuma itu, kata Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah. Nanti di padang mahsyar, kata Allah, akan kami kumpulkan orang yang nggak membaca Quran, orang yang lupa sama aku, kata Allah. Nanti di padang mahsyar akan aku kumpulkan dalam keadaan a'ma, buta. Meskipun di alam dunia dulu dia bisa melihat, ya, cuman gara-gara dia lupa sama Allah, nggak mau zikir sama Allah, nggak mau nyebut Allah, nggak mau baca Quran, nanti Allah kumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Protes ini orang. Begitu Allah kumpulin di padang mahsyar buta, padahal dulu di dunia dia melek, bisa ngelihat. Seakan-akan ini orang protes sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ini orang, qala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kata ini orang, ini protes sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lima asartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan kami saat ini dalam keadaan buta, ya Rabb? Wa qad kuntu basira, dulu aku hidup di alam dunia bisa melihat, bisa melek, agak buta, ya Rabb. Tapi kenapa sekarang kau kumpulkan kami dalam keadaan buta, ya Rabb? Allah balas, Allah jawab pertanyaan ini orang. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa, kata Allah. Ente baru sadar sekarang. Atatka ayatuna, dulu waktu di dunia, kata Allah, telah kami datangkan kepada kalian tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Fanasitaha, namun kalian lupa sama aku. Ya, nggak kau heroin, ya, nggak diambil pelajaran, nggak diambil ibrah. Dulu waktu kau hidup di dunia, kami datangkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, tapi kau melupakannya. Wa kadzalikal yawma tunsa. Oleh karena itu sekarang saatnya di padang mahsyar orang seperti kalian akan kami lupakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, jangan sampai kita dilupain sama Allah. Jangan sampai kita nanti di padang mahsyar, naudzubillah, Allah bangkitkan, Allah kumpulkan dalam keadaan buta, ya Allah, naudzubillah, ya Allah. Oleh karena itu kesempatan yang Allah berikan, kita nggak tahu kita wafat kapan, di mana, kondisi lagi apa, kita nggak tahu. Makanya kita manfaatin, ya, mumpung Allah kasih kesempatan hidup di alam dunia ini, kita
kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan kita enggak lain enggak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, enggak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai berapa ini? Masih ada 2 lagi. Ya, Faul. Benar siap? Siapa? Mama siap gak? Ya udah, kalau mama siap saya mau pulang sekarang ya. Mama aja siap. Ya, tinggal 2 lagi soalnya nih. Udah jam 10 lewat. Ya, 2 lagi. 1 bisa 45 menit. Ya, kalau 2 hitung aja dah. Kira-kira mau lanjut apa enggak nih? Apa buat PR, buat apa namanya pertemuan berikutnya biar diundang gitu. Modus. Iya. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga janji Allah dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah mengadab mereka, tidaklah Allah mengadab satu kaum selama mereka masih beristighfar, mohon ampun kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya istighfar. Kalau kita nggak mau diadab oleh Allah, di antara kunci adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini nggak ada yang maksum. Kita di sini nggak ada yang terbebas, nggak ada yang terpelihara dari dosa, nggak ada. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam khata'un, punya salah. Mau dikit, mau banyak, mau sengaja, nggak sengaja, mau terang-terangan, mau ngumpet-ngumpet, pasti punya salah, iya nggak? Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang punya salah adalah mereka yang selalu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat baginda Rasul. Beliau di antara sifatnya apa? Maksum kan? Apa arti maksum? Apa arti maksum? Terjaga, terpelihara, terbebas dari dosa. Kayak di surat Al-Fatah. Apa yang berbunyi? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa yang taqaddam, yang akan datang, yang terakhir, semua udah Allah ampunin, arti beliau enggak punya dosa. Kalau ditanya Rasulullah amin malaikat sama-sama maksum enggak? Maksum enggak dua-duanya? Malaikat maksum enggak? Maksum. Rasulullah maksum. Dari 2 makhluk ini, Rasulullah dan malaikat, mana yang lebih maksum? Apakah malaikat, apakah Rasulullah lebih maksum? Ayo. Tahu enggak? Yang tahu angkat tangan. Lebih maksum mana malaikat atau Rasulullah? Kalau orang belajar aqidatul awam, nih yang suka hadir majelis Nurul Mustafa nih, ada kan? Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Terus ada lagi bait berikutnya, Aismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadolul malaika. Di situ kalau kita hafal dan bukan cuma hafal, tahu maknanya. Di situ disebutkan oleh musannif pengarang Aqidatul Awam, Aismatuhum kasairil malaika. Sifat maksumnya baginda Rasul kasairil malaika, seperti maksum yang dimiliki oleh para malaikat ya Allah. Wajibatun, udah pasti. Akan tetapi wafadulul malaikah, akan tetapi sifat maksum yang baginda Rasul miliki itu melebihi daripada sifat maksum
yang dimiliki oleh para malaikat Allah. Artinya baginda Rasul lebih maksum dibanding malaikat. Padahal malaikat nggak punya. Kalau ditanya malaikat laki perempuan, lanang apa wadon? Malaikat lagi cewek. Kalau laki punya lato-lato dong nanti. Malaikat nggak punya jenis kelamin, makanya dia nggak punya nafsu. Ya. Kalau makhluk nggak punya jenis kelamin, nggak punya nafsu, dia maksum, itu wajar kan begitu? Kenapa? Dia nggak punya jenis kelamin, laki bukan, perempuan juga bukan. Ya, otomatis kalau begitu nggak punya hawa nafsu, nggak punya syahwat. Kalau dia masuk nggak punya dosa kan wajar. Tapi baginda Rasul manusia, ya manusia yang punya hawa nafsu, akan tetapi sifat maksum beliau jauh lebih tinggi dibanding sifat maksum yang dimiliki oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap yang terakhir yang keempat, kata Allah, ud'uuni astajib lakum. Janji Allah yang keempat dalam Al-Quran, mintalah kepadaku, bermunajatlah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan ijabah, aku akan jawab doa-doa kalian. Artinya apa? Ad-doa silahul mu'min. Doa merupakan senjatanya orang-orang mukmin. Oleh karena itu, sebanyak-banyaknya kita minta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah gengsi, jangan pernah malu minta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita nggak pernah minta malu, malunya ya Allah, Allah bakalan marah. Ada seorang hamba nggak minta sama Allah, nggak berdoa sama Allah, Allah murka, Allah marah. Sokong amat ini anak, sokong amat ini makhluk. Ya, udah dikasih hidup, dikasih nafas, nggak pernah berdoa, nggak pernah minta sama aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan malu-malu, jangan gengsi buat minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 poin nih. Ya, janji Allah yang ada dalam Al-Quran kita pegang dari sekian banyak janji-janji Allah dalam Al-Quran, di antaranya 4. Yang mesti kita ingat, apa yang pertama tadi? Baru setengah jam, baru 10 menit. Apa yang pertama? Enggak apa-apa ngacak, nyari dah. Langsung balik, langsung latih belakang untuk ngomongin. Yang paling gampang, paling dekat. Fadhkuruni adhkurkum. Sebutlah aku, ingatlah aku, niscaya pasti aku akan mengingat dan menyebut nama kalian. Yang kedua, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, pasti aku tambahkan nikmatku pada kalian. Yang ketiga, ud'uuni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepadaku, niscaya pasti aku akan ijabah. Dan yang keempat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama kita beristighfar, minta ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah selama itu kita nggak bakalan diadab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 poin ini mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.